Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai collection di dalam Java. Jadi di Java itu harusnya di dalam struktur data ya. Struktur data itu kita sudah belajar sebenarnya ada list, ada stack, kemudian belajar antrian atau queue, kemudian belajar tree. Nah, itu dalam struktur data, belajar struktur data kita membuatnya secara manual. Nah, sebenarnya di dalam Java itu sudah menyiapkan yang namanya collection. Jadi kita sebenarnya siap pakai aja. Ada yang array list, ada yang stack, ada yang queue, sama tree. Itu sebenarnya sudah disimpan atau disiapkan collection-nya oleh Java. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan satu persatu mengenai collection itu. Jadi mungkin nanti penjelasan dari setiap collection itu akan nanti terpotong-potong. Kalau untuk hari ini saya jelaskan secara keseluruhan collection, kemudian nanti setelah itu saya akan membahas hanya untuk collection stack saja. Gitu. Oke. Nah, di sini sebelum kita mempelajari apa sih collection di dalam Java, itu kita harus tahu dulu apa sih collection. Collection adalah sebuah framework that provide yang memang menyediakan untuk sebuah arsitektur penyimpanan dan memanipulasi grup di dalam objek ya. Jadi dia itu si Java ini, collection Java ini sebuah framework yang memang menyediakan untuk menyediakan mempermudah dari programmer untuk memanipulasi objek-objek yang mau kita buat begitu. Jadi biasanya operasi-operasinya untuk digunakan untuk pencarian, pengurutan, insert begitu, pencarian, pengurutan, kemudian manipulasi dan penghapusan. Jadi Java Collection ini memang ditunjukkan untuk mempermudah kita dalam penggunaan objek-objek, group of object. Jadi objeknya bukan hanya satu, tapi banyak yang kita pakai. Nah, mempermudah kita untuk operasi-operasi pencarian, pengurutan, dan lain sebagainya. Itu fungsi atau tujuan utama dari collection di dalam Java ini. Nah, jadi Java Collection ya merepresentasi satu single unit of object seperti group. Jadi hanya merepresentasikan satu unit objek ya. Jadi menjadi sebuah grup. Jadi sebuah grup. Kemudian what is framework ya, jadi dia tadi disinggung-singgung tentang frameworknya. Jadi itu provide ya arsitektur yang sudah ready. Jadi sebenarnya list, stack ya, list, stack, queue, kemudian tree itu sebenarnya sebuah arsitektur. Nah, di Java Collection ini sudah membuat sebuah arsitektur itu menjadi sudah siap digunakan. Jadi kita nggak perlu ngoding-ngoding lagi begitu. Jadi merepresentasikan sebuah set of class dan interface. Jadi direpresentasikan sebuah kelas sama interface-nya. Jadi kalau misalnya di dalam object oriented kan ada kelas, ada interface. Nah, dia merepresentasikan itu. Sebenarnya ini adalah sebuah opsional. Jadi berupa pilihan. Boleh dipakai, boleh juga enggak. Kalau enggak berarti kita harus membuat collection sendiri begitu, atau kita biasa sebutnya dengan struktur data sendiri ya. Nah, what is collection framework? Jadi dia adalah merepresentasikan unified arsitektur. Jadi arsitektur untuk menyimpan dan memanipulasi dalam sebuah grup objek. Jadi untuk penyimpanan dan manipulasi tadi yang seperti di awal dibilang bahwa ada yang nama untuk manipulasi, searching, sorting dan lain sebagainya. Yang mana mempunyai interface dan implementasi kelas dan juga algoritma. Jadi di dalamnya itu sebenarnya ada algoritma. Kan list yang sudah kalian buat di awal-awal itu kan membuat linked list itu kan sebuah algoritma bagaimana menambahkan di depan, menambah di tengah, menambah di belakang, begitu, menghapus. Nah, itu kan sebuah implementasi. Nah, sebuah implementasi yang di dalamnya ada algoritma. Nah, ini di Java Collection Framework ini sudah menyediakan menjadi satu kesatuan begitu. Tapi secara umum itu semuanya isinya sama sebenarnya. Apa yang dipelajari pada saat perkuliahan yang mana membuat algoritma untuk list, membuat algoritma stack,
queue, kemudian tree, itu semuanya isinya sama dengan collection ini. Kalau collection ini tinggal pakai, tapi kalian nggak tahu apa sih algoritma yang ada di dalamnya. Makanya diajarkan terlebih dahulu untuk membuat secara manual dulu. Jadi kalian sudah tahu alurnya, baru diajarkan collectionnya. Iya, hierarki dalam collection framework. Jadi ada hierarkinya, jangan sampai kalian nggak tahu juga. Udah pakai array list tapi nggak tahu hierarkinya dari mana, kelas yang mana yang diimplement atau di-extend begitu. Nah, mulai dari iterable ya, dimulai dari iterable. Jadi yang biru itu adalah interface, yang hijau adalah kelas. Jadi berupa kelas. Jadi yang kita akan gunakan itu adalah bagian yang kelas-kelasnya ini yang akan menjadi objek ya, yang akan kita gunakan. Kalau interface ini kan kalian tahu bahwa interface itu dia belum ada beberapa yang beberapa metode ya yang kosong begitu. Jadi tidak bisa digunakan. Jadi yang nanti akan kita jadikan objek itu adalah array list yang warna hijau-hijau, yang kelas ya, bukan yang interface-nya. Tapi harus tahu hierarkinya. Mulai dari treble, kemudian turunannya ya, kalau yang lurus itu extend, turunannya menjadi collection, kemudian diturunkan menjadi 3. Collection itu ya, yang kita bahas di sini sebenarnya 3 ini ya, collection dalam Java. Ada list, ada queue, ada set. Ya, jadi kalau list itu diimplementasi oleh beberapa kelas ya, yaitu ada array list, ada linked list, ada vector turunan stack itu adalah turunan dari vector. Jadi kalau kalian mau belajar list atau menggunakan array list berarti turunan dari ini ya, hasil implement dari list. Karena list itu bukan turunan, dia berupa interface, jadi implement ya, bukan extend. Nah, seperti itu. Nah, ini queue ya, ada priority queue sama dequeue. Dequeue itu adalah turunan dari linked list sama implement dari array dequeue. Kemudian set ya, hash set sama linked hash itu adalah implement dari set. Kemudian sorted set itu tree set itu dari set juga. Jadi kalau array list itu masuk dalam list, tag juga masuk dalam list. Kalau antrian dia punya sendiri, set untuk tree ya, dia ada lewat set. Gitu. Ini adalah hierarki dari collection framework. Jadi kalian sudah tahu bagaimana sih urutan atau turunan atau implement dari collection framework yang ada di Java. Ya. Nah, ini sekarang saya akan membahas mengenai stack. Salah satu library collection dari Java itu adalah stack. Ya, ini penjelasan tentang Java collection tadi sama. Salah satunya adalah stack yang mana memprovide different operation seperti push, pop, search ya. Jadi di sebelumnya ya, video sebelumnya kalian sudah belajar tentang ada push, ada pop di dalam stack, ada is empty, is full begitu. Nah, ini sebenarnya sama di dalam stack collection stack dalam Java itu ada operasi-operasi ini juga. Nah, ini ya, that fall under collection framework. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, sama seperti hierarki, iterable, collection, turunannya ke list, kemudian turunan dari stack vector itu, stack itu adalah turunan dari vector. Jadi bapaknya, anaknya itu stack, bapaknya itu adalah vector. Turunan dari sini, dari interface, iterable, collection sama list. Sehingga ketika kita mau menggunakan stack ini ya, membuat stack ini menjadi sebuah objek nanti dari menggunakan kelas stack, kita harus import ini Java util ya, Java util package. Ini arrange ya, susunannya sama seperti yang tadi. Jadi konstruktor dari kelas stack yang dari collection itu sama ya sebenarnya, publish stack biasa. Kemudian bagaimana sih cara membuat stack ya di dalam kalau menggunakan collection ya sama aja sebenarnya. Kita kan kalau biasa kan stack STK sama dengan new stack sama aja. Atau di sini boleh langsung dituliskan tipenya, tipe objek yang mau kita bentuk. Stack ini berupa tipe datanya apa, isinya nanti apa, apakah integer atau berupa
objek ya di sini ya. Tipe ini berupa objek, apakah integer atau float atau string atau misalkan objek lain, mahasiswa dan selain sebagainya, bebas. Nanti kita mau membuatnya dalam objek apa. Jadi bedanya kalau kita kemarin kita nggak bisa bikin objek ini. Jadi kalau misalnya kita mau secara manual, kita harus buat lagi stack yang membuat objek ya. Ada objeknya atau ada tipenya atau ada bentuknya ya berupa stack dari tipe data bentukan lainnya begitu ya. Kalau kemarin kita masih yang standar aja. Jadi kalau untuk collection kita bisa menggunakan tipe data di sini ya. Bukan tipe data tapi tipe objek ya. Oke, nah ini metode yang ada di dalam class tag itu sama ya. Ada empty, ada push, ada pop, ada pick, ada search. Jadi ada 5 ya, ada 5 di sini. Empty nanti tipenya berupa boolean, sama ngecek dia kosong atau enggak. Kemudian push itu nambah, jadi ini nanti bisa berupa bebas, mau berupa integer, mau berupa string, mau berupa kelas lain begitu ya. Silakan aja, boleh aja dibuat di sini itu ya, berupa objek dia. Kemudian pop ya, pop sama ya, menghapus ya, mereturn, menghapus. Tipe data yang dikembalikan juga nanti bisa diatur sesuai kita maunya apa begitu. Kemudian pick juga sama, melihat ya, melihat aja tanpa menghapus. Kalau pop kan dihapus, kalau pick hanya melihat topnya aja, isi elemen dari topnya. Search itu mencari, kalau kita mau mencari sebuah objek itu ada di posisi keberapa atau ya indeks keberapa istilahnya begitu. Nah, ini contoh dari pemakaian collection di dalam pemakaian stack untuk collection ya. Jadi di sini saya mulai dari void main-nya aja. Ini contohnya stacknya berupa tipe datanya integer ya, namanya adalah stack. Stack push dia memanggil stack push di sini, ini stack push, stack integer, kemudian dia nama stacknya, kemudian push ya, langsung aja panggil seperti biasa, stack titik push. Nama objeknya kan stack, yang menjadi parameter juga stack, maka di sini menjadi parameternya stack. Ketika dia push ya panggil aja stack push begitu. Dia input 0 sampai 5 ini ya. Bukan 0 sampai 5, 0 sampai 4. Kemudian panggil pop, stack pop dengan objek stack ini dimasukkan berarti ke sini. Kemudian ini adalah pop operation. Dia tampilkan dulu atau keluarkan dulu ya nilainya integer y begitu. Sebelum dikeluarkan dia ditampung di dalam y ya, stack pop. Tinggal panggil stack titik pop sama ya, tinggal panggil stack titik pop. Kemudian y-nya ditampilkan. Kemudian di push lagi begitu ya, di push lagi sama. Kemudian di pick, kita pick ya, di pick elemen terakhir, elemen stack pick, tinggal dipanggil aja stack titik pick begitu. Nanti dia akan ditampung di dalam elemen ini kan. Jadi elemen dalam stack top berapa, elemen keberapa, topnya itu nilainya berapa, isinya bukan indeksnya ya, tapi isinya, isi dari elemen top. Kemudian search ini kalau untuk contoh yang search stack 2, dia mencari nilai 2 di dalam stack itu, apakah ada atau enggak. Kemudian posisinya di mana ya. Ini di sini stack search ya, manggil elemen yang dicari. Stack dot search langsung panggil metodenya, kemudian elemen yang dicarinya. Kalau dia ada kalau dia -1 nilainya berarti tidak ketemu. Kalau dia tidak -1 selain itu berarti ada posisi keberapa. Jadi search itu menampilkan posisinya, posisi dari elemen yang dicari. Kalau yang ke-6 ini stack 6, karena kebetulan dia tidak ada nilai 6 di sini, maka dia menampilkan elemen not found. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai Java Collection dan juga Java Collection untuk stack ya. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat, atau mau ditanyakan secara langsung juga silakan. Segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atau kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.